mohon kepada Prof Hasan dari ITB untuk memberikan apa itu eh, closing remark ya sebelum kita tutup. Silakan Prof Hasan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih Gus. Terus terang ini agak susah nambahkan ini ya, sudah banyak sekali nih ya. Tapi kalau saya pribadi melihat, kalau kita pelajari sejarah manusia itu kan perang itu sudah terjadi sejak dulu ya. Dari mungkin ya peradaban manusia mulai dari Babilonia, Assyria, kemudian zaman Mesir kuno, kemudian Romawi, Persia, perang itu selalu ada ya. Bahkan kalau di dalam Quran kita lihat malaikat itu salah satu keberatannya waktu Gusti Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam juga seolah-olah ada reference ke makhluk sebelumnya yang suka berperang gitu ya. Tapi kalau kita pelajari sejarah juga sebenarnya perang ini biang keroknya itu pemimpinnya ya. Kalau rakyat secara umum manusia kelihatannya ndak ada yang suka perang sebenarnya kalau manusia biasa lah ya. Tapi memang kalau kita pelajari sejarah itu selalu pemimpinnya ini yang suka suka apa ya, suka berperang ya. Dan mulai Nebukadnezar, kemudian Raja Namrud, kemudian Firaun ya. Semuanya ya. Sekarang ini ya kita tahu yang suka berperang itu ya ada Trump, ada Netanyahu gitu ya. Jadi ini memang saya juga berpikiran ini apa alasan negara-negara besar sekarang itu berperang ya. Kalau kita lihat memang alasan sekarang ini misalnya Israel dengan Iran mungkin ideologi penting ya. Kemudian di samping ideologi dan politik, ekonomi, sumber daya alam ya. Karena Iran ini secara sumber daya alam minyak, gas, dan dia menguasai Selat Hormuz itu kan ya. Di mana 20% energi dunia itu keluarnya dari Selat Hormuz. Jadi siapa yang menguasai Iran dan Selat Hormuz sebenarnya dia menguasai 20% sumber daya alam ya dunia. Jadi ini memang pertarungannya ini kalau perang ini saya lihat banyaknya kalau zaman sekarang itu ideologi dan ekonomi ya, dan juga industri senjata. Jadi Amerika itu industri senjatanya ya akan mati kalau tidak ada perang ya. Jadi kita lihat pun riset-riset di perguruan tinggi di Amerika itu banyak riset-riset defense itu dan persenjataan besar-besar itu ya. Jadi memang ini bisnis tersendiri bagi nauzubillah min zalik ya, bagi negara-negara tertentu perang ini ya. eh Ya memang kalau dari terminologi agama ya memang ada pengaruh hawa nafsu, bisikan syaiton gitu ya, negative thinking ya, suudzon negara ke negara gitu ya. Seperti Israel dan Iran ini kan selalu curiga mencurigai ya. Jadi ini memang saya lihat problem yang akan terus berlangsung ya. Kita tidak kelihatannya agak susah mengharapkan dunia tanpa perang ya. Kecuali nanti ya di surga nanti ya, kalau sudah kiamat. Nah, Gus Wahid juga sudah menjelaskan tadi tentang dalam presentasinya bahwa dalam Islam perang ini kan the last resort sebenarnya ya. Pilihan kita terakhir lah. Dan ini mekanisme defense sebenarnya kan pertahanan diri ya. Kalau kita mau dizalimi dan diusir, ya kita akan berperang ya melawan diri ya. Meskipun aspek humanistik itu selalu dalam perang itu bagi orang Islam penting ya. Kan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menekankan tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, bahkan menebang pohon, tidak boleh merusak apa ya tempat ibadah dan seterusnya ya. Tapi sekarang dengan teknologi ya rudal balistik dan segala macam, memang ini kadang-kadang jadi repot ya. Iran juga berusaha menggunakan prinsip Islam, tapi rudal ini kan kadang-kadang juga
dia berbasiskan positioning, berbasiskan satelit, ya bisa salah beberapa meter, puluh meter, yang disasarnya sebenarnya mungkin pusat pertahanan, tapi yang kena rumah sakit ya, kayak kasus kemarin. Jadi ini bisa terjadi juga ya. Tapi saya pribadi ini ada beberapa pengamatan Gus Wahid dan teman-teman sekalian dari kasus Israel Gaza dan Israel Iran. Saya melihat ada beberapa hal yang harus diperbaiki nih dalam kondisi umat Islam di dunia ya. Pertama, saya lihat lemahnya ukhuwah Islamiyah ya. Gaza diserang habis-habisan, nauzubillah min zalik ya, puluhan ribu terbantai. Negara-negara Islam kok kelihatannya tenang-tenang saja ya. Kecuali Iran sekarang yang membalas sedikit ya. Bahkan saya sedikit agak sedih ketika Mesir menutup pintu masuk bantuan dari Mesir ke Gaza itu ya. Padahal yang mau ngasih bantuan itu negara-negara katakanlah non-Muslim dari Eropa gitu. Tapi kok yang menutup bantuan itu negara Muslim ya? Saya nggak tahu, Gus Wahid mungkin tahu ini politik apa yang terjadi ya. Eh, Kok orang mau membantu, orang non-Muslim mau membantu saudara-saudara kita di Gaza, justru yang menutup pintu masuknya itu negara Muslim. Itu saya nggak habis pikir ya. Atau mungkin saya ada sesuatu yang saya tidak paham ya, walau alam ya. Jadi masalah uhuwah Islamiyah ini menurut saya ini perlu diperbaiki ya. Mungkin kalau uhuwah Islamiyah di kalangan sesama penduduk, saya yakinlah itu pasti baik. Tapi ini pemimpinnya ini kenapa gitu? Saya yakinlah uhuwah Islamiyah antara penduduk Mesir dengan penduduk Palestina, dengan penduduk Saudi Arabia, dengan Yordan, Turki itu pasti baik lah ya. Dalam hati kita tuh pasti ada rasa apa ya, humanisme Islamik itu ada gitu ya. Tapi kenapa ini pemimpin-pemimpinnya ini apa yang pikiran mereka ini apa ya. Mungkin sudon saya ya menjaga uh, hegemoni kekuasaan mereka, mereka sudah di zona nyaman dan segala macam. Walau alam ya. Jadi itu menurut saya satu, uhwah Islamiyah itu perlu diperbaiki kayaknya, atau kita ada PR besar lah ya. Yang kedua menurut saya, dari perang ini kita kelihatan bahwa umat Islam itu memang harus mengejar ketertinggalan mereka, ketertinggalan kita di bidang sains dan teknologi ya. Coba bayangkan Iran itu dia masih bisa bertahan karena sains dan teknologinya kuat ya. Dia masih bisa saling kirim rudal dan segala macam ya. Bahkan sudah yang terbaru hipersonik dan segala macam itu ya. Coba negara-negara lain nggak ada gitu ya. Jadi ini dalam Islam ini menurut saya ini dalam surat Ar-Rahman pun kita diminta kita bisa menembus luar angkasa itu dengan kekuatan ya. Kekuatan zaman modern sekarang itu ya science ya, science, teknologi, ya tadi disebut-sebut AI dan segala macam ya. AI ini penting sekali sekarang ya. Tadi sore saya baru dengar presentasi teman-teman di prodi mesin di ITB gitu ya. Mereka merancang pesawat yang mungkin variabelnya lebih dari 100 itu menggunakan bantuan AI ya, deep learning, machine learning ya. Dan itu cepat sekali ya. Nah, jadi teknologi, sains dan teknologi ini dalam pendidikan umat Islam ini harus mendapatkan perhatian besar kalau menurut saya. Ya tentunya ilmu-ilmu keagamaan dan segala macam itu wajib lah ya. Itu fardu ain ya. Tapi kalau fardu kifayah menurut saya negara-negara muslim ini harus kuat di sains dan teknologi dan AI dan seterusnya ya. Kalau kita lemah di sains dan teknologi, begitu kondisi perang, kita jadi pengecut gitu ya. Dan kita dibombardir macam-macam nggak bisa macam apa-ngapain. Kalau Iran masih bisa melawan dia ya, karena sains dan teknologinya tinggi ya. Jadi AI ini juga menurut saya jangan dimusuhi. Harus umat Islam juga mempelajari dengan sebaik-baiknya ya. AI itu kan bukan hanya chat GPT, medsos segala macam ya. AI itu jauh lebih lebih besar dari itu ya. Uh, Machine learning, deep learning, neural network segala macam. Nah itu kita harus kuasai sebagai umat Islam ya, dan harus kita gunakan untuk sebesar-besarnya kemajuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan ya.
Nah, yang ketiga menurut saya di era sekarang ini memang iman kepada Allah itu menjadi sangat penting ya. Tadi Brother Aslam Fatar itu menyebutkan tentang ihsan ya. Saya kadang-kadang kalau mengikuti perkembangan kasus Israel Gaza, kalau nggak punya iman-iman kepada Allah itu kelihatannya rasanya sedih terus kita ya. Ini kenapa kok Gusti Allah ini belum turun tangan? Saudara-saudara kita sudah 50 ribuan dibantai, negara-negara Muslim di sekelilingnya diam-diam saja. Kalau kita tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita juga akan sedih terus ya. Tapi karena kita tahu mungkin Gusti Allah punya skenario terbaik, Gusti Allah pasti menolong orang-orang yang dizolimi. Kita yakin 53 ribuan saudara-saudara kita yang terbantai itu mungkin sedang senang, bergembira di surga di sisi Gusti Allah. Nah, hati ini agak sedikit tentram ya. Kita cuma bisa berdoa saja bahwa Alhamdulillah saudara-saudara kita 53 ribuan, 55 ribu itu ya sudah berbahagialah di sisi Allah ya. Itu yang membuat yang ketiga yang perang-perang sekarang ini menambah keyakinan ya. Harusnya menambah keyakinan kita kepada Gusti Allah, bukan malah kesedihan ya. Tapi kalau tanpa itu rasanya kita akan bersedih terus ya. Jadi mungkin ini cara Gusti Allah mengajarkan umat Islam sekarang ini, perkuat uhuah Islamiyah, eh, cari sains dan teknologi, percaya kepadaku ya pada skenario Gusti Allah ya. Jangan terlalu percaya terlalu apa ya, kita terlalu buta sekarang percaya kepada rasio itu ya. Kalau menurut saya tadi bagus itu ya. Kalau Nelson Mandela itu mengatakan good head and good heart ya, akal yang baik dan hati yang baik ya. Itu menurut saya penting ya. Jadi di zaman AI digital ini dalam pendidikan humanistik, menurut saya malah nilai-nilai keagamaan ya, ihsan, akhlak, mulia, dan itu semakin penting ya. Jadi saya mixed feeling nih Gus Wai dan rekan-rekan sekalian ya. Di satu sisi saya sering sedih gitu ya menonton televisi gitu. Sampai saya kadang-kadang sekarang kalau ada Israel saya matikan TV itu ya. Tapi di satu sisi saya juga selalu berharap Gusti Allah. Saya menunggu-nunggu sebenarnya ini. Sebenarnya skenario Gusti Allah dalam perang Israel lawan Iran, ada Amerika, Gaza yang terzolimi dalam pandangan manusia. Itu apa sebenarnya ya? Uh, ini yang saya tunggu-tunggu terus ya. Saya yakin Gusti Allah itu pasti punya solusi terbaik. Skenario Gusti Allah itu pasti terbaik. Tapi apa itu? Nah ini yang mengajarkan kita juga bahwa ilmu kita ini uh, sedikit ya. Dan kita percaya di perang Badar itu umat Islam dibantu dengan malaikat, di perang Uhud juga. Tapi apakah itu juga terjadi di dalam perang-perang sekarang ya? Saya pribadi percaya terjadi. Cuma bentuknya walau alam kita tidak tahu ya. Meskipun di zaman AI segala macam, saya yakin Gusti Allah itu dan malaikat-malaikatnya juga menonton pertarungan umat-umat beriman dan dengan yang lainnya ya. Mungkin mereka juga melihat tingkat kesabaran kita ya. Sampai batas mana, nah mungkin pertolongan itu baru datang. Walau alam bisawab ya, mudah-mudahan kita tidak pernah melupakan lah saudara-saudara kita di Palestina, di Iran ya. Dalam setiap sholat kita, setiap kita baca Quran, setiap doa dan seterusnya ya. Karena ini menurut saya pertarungan ideologi kalau sekarang ini ya. Seperti Samuel Huntington mengatakan itu mungkin benar ya. Perang Israel melawan Iran itu sebenarnya pertarungan ideologi, bukan pertarungan teknologi. Meskipun teknologi sains itu menyingkup, tapi inti-intinya itu pertarungan ideologi antara hak dan batil ya. Walau alam bisawab, mudah-mudahan nggak tahu, mudah-mudahan Gusti Allah cepat bisa uh, mengobati kesedihan-kesedihan umat Islam lah ya, melihat kezoliman yang terjadi saat ini di
Gaza dan di sekitarnya ya. Itu saja Gus Wahid dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa closing remark dari Prof. Hasanuddin ya.